Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita masih belajar di tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, pembelajaran ketiga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan bangsa Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Dan Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Oke, jadi di negara kita Indonesia juga memiliki 3 bunga nasional, yaitu bunga melati yang disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan yang disebut dengan puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan bunga puspa langka. Oke, setelah anak-anak mengamati gambar-gambar bunga di depan, pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Oke, sebagai contoh, tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain akarnya tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Yang kedua, batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Yang ketiga, memiliki daun yang berbentuk menyirip atau pinnatus. Dan keempat, bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Dan yang kelima, warna bunganya putih dan bunganya harum. Nah, yang berikut bunga Rafflesia arnoldi. Nama latin dari bunga ini adalah panda raksasa. Kenapa disebut panda raksasa? Karena bunganya yang sangat besar. Nah, ciri-cirinya antara lain, bunga Rafflesia arnoldi adalah tanaman parasit yang tak mempunyai akar dan tidak memiliki daun serta tak memiliki tangkai. Yang kedua, kelopak bunga pada Rafflesia arnoldi berjumlah 5 dan mengelilingi sebuah bagian yang menyerupai centong. Yang ketiga, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Nah, yang keempat, bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang busuk. Nah, bunga Rafflesia arnoldi juga biasa disebut dengan bunga bangkai karena bau atau aroma busuknya yang sangat menyengat. Oke, yang berikut, pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Lihat, sangat besar kan, sehingga disebut dengan bunga raksasa atau bunga terbesar di dunia. Nah, yang keenam, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari atau putih. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan, dan terkadang ungkapan belasungkawa pun menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar bunga tersebut. Nah, ini ada contoh soal anak-anak. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat.
yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Nah, proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian yaitu 141 dibagi 3. Nah, anak-anak masih ingat cara mengerjakan pembagian dengan cara bersusun atau cara berekor? Seperti ini. Angka 3 sebagai angka pembagiannya ditaruh di sini, dan angka 141 sebagai angka yang dibagi taruh di sini, anak-anak. Nah, kunci di sini anak-anak harus bisa menghafal perkalian 3. Oke. Sudah bisa? Kita bahas bersama. Nah, pertama kita bagi satu persatu angka 141 ini, anak-anak. Nah, kita baginya dari satu yang ini, anak-anak, dengan angka pembagi yaitu 3. Nah, 1 dibagi 3 tidak bisa karena 1 nilainya lebih kecil daripada 3. Sehingga kita mengambil 2 angka yaitu 1 dan 4. Sehingga jadinya 14 dibagi 3 sama dengan berapa? Nah, pada soal pembagian kita juga bisa mencari jawabannya dalam bentuk perkalian. Nah, caranya begini, anak-anak, yaitu titik-titik dikali 3 sama dengan 14. Nah, berapa ya? Ini yang Pak bilang. Anak-anak harus bisa menghafal perkalian 3 dulu. Nah, kalau sudah bisa, pasti gampang. Oke, kita cari hasil yang angka yang dikali dengan 3 yang hasilnya 14. Jika tidak ada yang hasilnya 14, maka kita pakai yang mendekati, tidak boleh lebih. Oke, paham? Nah, mari kita cari bersama. Oke, kita coba dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, belum ada yang pas. Kita cari yang hasilnya 14 dulu, anak-anak. Berikut kita naikkan sedikit untuk bisa mencapai atau mendapat hasil yang sama dengan 14. 5 dikali 3. Wah, ternyata sudah lewat 14. Berarti kita pakai yang mendekati. Karena tidak ada yang sama, maka kita pakai yang mendekati, yaitu 4 dikali 3 yang hasilnya 12. Sehingga 14 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, 4-nya itu kita taruh di sini, anak-anak. Nah, setelah itu angka yang di atas sini kita kalikan dengan yang di sini lagi, anak-anak, yaitu 4 dikali 3 yang hasilnya yaitu 12 ditaruh atau disimpan pada tempat sini. Setelah itu kita kurangi. 1 kurang 1, 0. 4 kurang 2, 2. Nah, setelah itu kita bagi lagi. 2 dibagi 3. Apakah bisa? Karena 2 lebih kecil, sehingga 1 yang ini diturunkan. Sehingga 21 dibagi 3. Oke. 21 bagi 3 sama dengan titik-titik. Oke, kita cari lagi dalam bentuk perkalian. Ingat, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Sehingga hasilnya kita juga bisa mencari hasil pembagian dalam bentuk perkalian. Oke, kita cari sama-sama, anak-anak. Yaitu titik-titik dikali 3 sama dengan 21. Berapa ya? Angka berapa ya? Dikali dengan 3 yang hasilnya 21. Oke, kita coba. Ternyata 7, anak-anak. Maka 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, 7 ini yang menjadi jawaban dari 21 dibagi 3. Nah, 7-nya kita simpan di atas sini. Dan berikutnya lagi, kita 7 dikali 3 yang hasilnya 21, kita tulis sejajar dengan angka 21 yang ini. Sehingga kita tinggal kurangi, yaitu 1 kurang 1, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, jika sudah dapat 0 di bawah sini, anak-anak, maka pembagian ini sudah selesai. Sehingga hasilnya adalah 47. Jadi 141 dibagi 3 yang hasilnya ada 47. Sehingga kalimat kesimpulannya adalah banyak tangkai bunga mawar pada setiap tempat berjumlah 47 tangkai. Oke, anak-anak.
Video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu anak-anak. Semoga